Halo semuanya, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai tugas kami yaitu risk analysis Tokopedia Data Breach Incident. Latar belakang. Tokopedia merupakan salah satu e-commerce dan unicorn terbesar di Indonesia. Tapi hal ini tidak membuat Tokopedia kebal akan keamanan cyber mereka. Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah Tokopedia pernah mengalami data breach pada tahun 2020. Data yang bocor ini diantaranya adalah user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor HP, dan password yang masih terhas. Yang diperkirakan sebanyak 91 juta akun pengguna dan 7 juta akun merchant. Penyebab hal ini dapat terjadi dikarenakan mengambil peretasan oleh Wise Sondeng pada tanggal 20 Maret 2020. Tapi pihak Tokopedia hingga saat ini tidak mengumumkan burst notification dan pre-release kepada para pengguna tentang kebocoran data tersebut, melainkan mereka hanya mengakui bahwa telah terjadi breach data dan mereka sedang mengatasinya. Kemudian yang kami bahas itu ada aset-aset konkret dan dampak, kedua vulnerabilities atau kerentanan, baru ketiga threats atau ancaman, keempat yaitu risk analysis, yang kelima risk evaluation, yang keenam adalah kesimpulan. Kemudian akan dilanjutkan dengan teman saya. Pertama, yaitu aset-aset, concern, dan dampak. Di dalam aset-aset ini kami bagi menjadi 3, yaitu data pribadi, data payment, dan company data. Yang pertama yaitu data pribadi. Data pribadi dilengkapi oleh nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat rumah, email, nomor handphone, dan password. Untuk nama lengkap, mempunyai rating confidentiality yang tinggi, integrity rating yang tinggi, dan availability rating yang tinggi, karena nama lengkap merupakan salah satu data pribadi yang paling penting dalam suatu pribadi user. Sedangkan loss dan impact levelnya tinggi karena jika data tersebut terleak, maka user trust ke dalam perusahaan akan turun sehingga menyebabkan kerugian yang banyak. Begitu beda dengan jenis kelamin. Jenis kelamin tidak terlalu penting dibanding nama lengkap. Tetapi jika kedua aset tersebut terambil secara bersama, maka impact levelnya akan lebih tinggi. Dan begitu juga dengan aset-aset yang di bawah, terutama pada password dan nomor handphone dan email, karena nomor handphone akan bisa dipakai sebagai start dari threat lainnya seperti phishing dan spear phishing, email juga, dan itu akan menyebabkan vulnerability yang banyak lagi. Yang kedua yaitu payment data. Payment data terdiri dari riwayat transaksi dan nomor rekening atau akun virtual. Kedua aset ini merupakan impact levelnya sangat tinggi karena ini menyangkut dengan finansial user yang seharusnya sudah diproteksi oleh perusahaan. Jika perusahaan gagal dalam memproteksi ini, maka trust dari sang user akan turun secara drastis dan menyebabkan kerugian yang tinggi. Dan yang ketiga yaitu company data. Company data ini terdiri dari web server, database server, sistem operasi, dan jaringan komputer. Untuk keempat ini, impact levelnya medium, karena jika keempat aset ini terserang, maka bisa jadi service dari perusahaan tersebut turun, atau mungkin user tidak bisa mengakses aplikasi sehingga kerugian akan banyak, sehingga
loss akan rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Johannes. Untuk identifikasi kerentanan atau vulnerability, kami menemukan 4 kerentanan, yaitu yang pertama human error, yaitu kerentanan tersebut berasal dari pegawai-pegawainya sendiri. Lalu DDoS atau Distributed Denial of Service, di mana serangan dilakukan secara masif dalam mengirim banyak bot ke lalu lintas server. Lalu yang ketiga zero day vulnerabilities, di mana celah keamanannya itu sudah ditemukan, tapi penyerang itu belum menyerang, tapi server juga belum mengetahuinya. Lalu yang terakhir, yang keempat, itu SQL injection, di mana request yang dilakukan user itu dapat menghancurkan server atau membuat celah juga di sistem. Lalu mengapa kita meratingkan 3 atau rating vulnerability yang high ke human error? Karena vulnerability ini bisa menyerang bagian apa saja dalam sistem, termasuk data theft, server, ataupun yang lainnya. Sehingga pegawai-pegawainya yang edukasi tentang keamanan cybernya itu masih rendah, sehingga resiko kerentanan itu sangat tinggi. Lalu yang kedua, DDoS, kenapa kita kasih ratingnya rendah? Karena kapabilitas dan kesusahan dalam aksi tersebut itu sangat rendah, hingga orang-orang cuma melakukan DDoS untuk senang-senang saja. Dan sekarang juga banyak layanan-layanan yang bisa mencegah DDoS tersebut, contohnya Cloudflare. Lalu yang tiga, kita kasih zero day vulnerabilities, sama seperti human error, yaitu ratingnya tinggi, karena orang-orang yang develop aplikasinya masih belum tahu kerentanan yang terjadi dari penyerang tersebut, sehingga developer itu harus cepat dalam menutup celah tersebut. Lalu yang terakhir, SQL injection, kita kasih ratingnya medium atau 2, karena attacker ini bisa mengubah isi database atau bahkan menghancurkan sistem. Sehingga walaupun begitu, impact levelnya di tengah-tengah. Tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak terlalu rendah. Berikutnya, identifikasi threat oleh Diva Nisa. Selanjutnya yaitu identifikasi ancaman atau threat. Di sini terdapat 3 ancaman. Yang pertama yaitu pencurian data pembayaran. Dapat dilakukan oleh attacker outside maupun inside. Lalu untuk capability-nya 2 dan frekuensinya 1. Karena pencurian data pembayaran, meskipun reward-nya sangat tinggi, perusahaan biasanya memproteksi data-data tersebut secara baik, sehingga frekuensi terjadinya rendah. Karena kebanyakan casual attacker akan mundur atau tidak berani mencoba. Tapi kemungkinan tidak nol, sehingga jika ada, capability attacker-nya akan lumayan tinggi, bahkan mungkin ada pegawai dari dalam yang melanggar kontrak dan mencoba untuk mengambil data tersebut. Ancaman yang kedua yaitu pencurian personal data. Attacker-nya ada yang dari dalam maupun dari luar. Untuk capability-nya ada 2 dan frekuensinya 2. Karena pencurian data pribadi dari database akan lebih sering terjadi karena perusahaan tidak terlalu memproteksi datanya, seperti insiden Tokopedia ini. Pencurian tidak perlu mempunyai kapabilitas yang tinggi untuk melakukannya. Selain outsider, insider juga bisa mencoba untuk mengambil data-data pribadi dari server perusahaan dan kemudian menjualnya di web untuk mendapatkan uang. Yang ketiga yaitu denial of service. Attacker-nya juga bisa dari luar, grup maupun botnet. Untuk capability-nya 1, frekuensinya 3. Karena denial of service akan mempunyai frekuensi yang tinggi, karena hampir semua attacker yang sedikit tahu tentang cyber security pasti bakal tahu cara melakukan distribute denial of service. Tetapi dengan perkembangannya teknologi, ancaman ini jarang sekali berhasil terjadi karena adanya service seperti Cloudflare. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Johannes. Lalu untuk risk analysis matrix, kita mendapatkan yang pertama, high impact dan high likelihood. Itu ada nama lengkap, alamat rumah, email, nomor handphone, password, nomor rekening atau akun virtual. Karena bagi penyerang ini, info-info penting untuk mendapatkan keuntungan. Lalu yang kedua, itu ada high impact dan low likelihood, di mana ada riwayat transaksi, web server, database server, sistem operasi, dan jaringan komputer, karena penyerang ini masih memiliki nilai berharga untuk mereka. Lalu yang ketiga, high likelihood dan low impact, di mana ada tanggal lahir,
Karena bagi penyerang, mengetahui tanggal lahir penting, tapi memiliki impact yang kecil. Dan juga mengetahui tanggal lahir juga bisa mengetahui usia user tersebut. Lalu yang terakhir, low likelihood dan low impact. Ada jenis kelamin, dan karena jenis kelamin ini tidak terlalu berdampak bagi penyerang. Lalu selanjutnya ada risk evaluation. Yang selanjutnya adalah risk evaluation. Seperti yang sudah dibagi tadi, itu kan sudah dibagi 3. Setelah kita telusuri, kita membaginya menjadi 3 risk evaluation, yaitu personal information leak, payment information leak, dan web server crash. Yang pertama itu terdiri dari aset-aset yang terkait dengan data pribadi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9. Kemudian untuk payment leak terdapat pada 8 dan 9. Dan yang ketiga terdapat pada aset ID 10, 11, 12, dan 13. Untuk vulnerability ID, ada yang risk ID yang pertama yaitu 1, 3, dan 4. Dan yang kedua juga 1, 3, dan 4. Dan yang ketiga adalah 2, 3, dan 4. Selanjutnya itu setelah kita evaluasi, ini merupakan rating-rating yang ada di dalam risk tersebut. Untuk risk pertama yaitu personal information leak, itu mempunyai capability 2 karena datanya yang tidak terlalu diproteksi sehingga kapabilitasnya tidak terlalu mempunyai demand yang tinggi. Tetapi karena itu merupakan personal data, vulnerability levelnya akan tinggi karena pada zaman sekarang banyak yang ingin mengincar personal data. Dan likelihood of success-nya juga tinggi, karena kebanyakan perusahaan tidak terlalu memproteksi data personal seperti nama, tanggal lahir, dan lainnya. Kemudian untuk frekuensi dalam level medium, karena ada beberapa aset yang lebih diproteksi dibandingkan yang lainnya. Untuk threat level, karena impact levelnya juga sangat tinggi, maka threat levelnya juga akan sangat tinggi karena jika data tersebut bocor, maka kerugian yang didapatkan oleh perusahaan akan tinggi, sehingga kami evaluasikan bahwa risk personal information leak ini merupakan risk level yang tinggi. Untuk yang kedua, karena yaitu payment information leak. Kalau untuk capability-nya sangat tinggi karena data-data seperti akun virtual atau rekening pasti akan diproteksi lebih erat sama perusahaan, tetapi tidak mengganggukan attacker untuk menyerangnya karena reward-nya yang sangat tinggi. Tetapi karena proteksi tadi yang ketat, likelihood suksesnya akan lebih rendah dibanding risk ID yang satu. Apalagi frekuensinya, karena dengan capability level yang tinggi, maka tidak terlalu banyak orang yang mencoba untuk mendapatkan hasil tersebut. Untuk threat level dan impact itu sama seperti risk ID 1, karena kerugian pasti akan sangat tinggi jika data tersebut bocor. Sehingga risk level untuk risk ID 2 yaitu adalah level 3. Yang terakhir itu adalah web server data crash untuk risk ID 3. Capability-nya 1 karena DDoS attack biasanya gampang dilakukan, sehingga tidak perlu mempunyai skill level yang tinggi untuk melakukannya. Untuk vulnerability levelnya juga sangat rendah, karena meskipun DDoS itu bisa diproteksi dengan service seperti Cloudflare, sehingga likelihood of success-nya juga rendah, dan tetapi tidak memungkinkan bahwa attacker akan sering juga menyerangnya karena capability-nya sangat rendah sehingga frekuensinya juga tinggi. Untuk threat level-nya, karena jika
jika berhasil itu bisa melakukan system down, maka itu akan riskan untuk service user sehingga threat level-nya tinggi. Tapi karena impact-nya tidak terlalu tinggi dengan sama dengan risk ID 1 dan 2, maka impact levelnya 2. Sehingga risk level untuk risk ID 3 ini adalah level 2. Selanjutnya adalah kesimpulan. Oke, kesimpulannya adalah dari yang tadi kita dengar mengenai risk evaluation dengan adanya threat dan vulnerability atau kerentanan yang sudah dianalisis, kebanyakan mempunyai rating yang sangat tinggi, sehingga perusahaan harus melindungi atau menutupi vulnerability atau kerentanan dan aset-aset yang sudah diidentifikasikan. Para pegawai, khususnya di bidang cyber security, harus lebih sigap dalam menutupi vulnerability seperti zero-day vulnerabilities yang mengharuskan divisi cyber security selalu siap. Serangan lain seperti DDoS bisa diminimalisir dengan adanya service Cloudflare di website atau traffic dari perusahaan. Dan juga security recruitment harus ditingkatkan. Selain itu, karena dengan tingginya risk dari human error, kami juga merekomendasikan bahwa perusahaan mengadakan training kepada pegawainya tentang cyber security awareness, di mana mereka harus belajar tentang untuk menghindari membuka website-website yang risk di lingkungan kantor dan menghindari email-email yang mencurigakan, karena pengetahuan cyber security terus berkembang dalam setiap tahunnya. Kami juga menyarankan untuk membuat tim khusus untuk cyber security. Jika belum ada, dan jika sudah ada, maka disarankan untuk mengadakan seminar tiap 1 atau 2 tahun sekali untuk mengupdate pengetahuan pegawai agar proteksi menjadi lebih aman. Oke, sekian dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih.